Tidak ada yang akan bisa membuat saya berhenti berakting. Dan nggak ada. Siapa yang mau? Silakan coba. Saya melihat bagaimana pada saat di lokasi syuting bersama-sama dengan dia, gitu ya. Jadi memang hidupnya, nafasnya, gitu loh. Udah betul-betul di dalam dunia itu. Dan kelihatannya memang dia sudah merasa bahwa inilah dunia. Saya bisa menangkap sincerity ya, tulus. Saya terbiasa wawancara politisi yang terkadang apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dimaksud. Jadi ketika berbicara dengan seseorang yang tampaknya begitu cinta pada profesinya dan apa adanya bicara tentang apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan, itu menyegarkan. Saya bisa bilang bahwa Reza menjamin sebuah acting yang berkualitas. Sulit kalau ditanya sama saya soal apakah Reza kemudian menjamin sebuah film menjadi booming atau menjadi sukses secara box office gitu. Buat saya soalnya bintang memang penting, nama bintang atau nama yang terkenal, tetapi acting ada di atas segalanya gitu. Dan Reza menjamin itu. Saya hampir sudah sign sama artis, udah oke. Nongol casting Reza. Saya lihat casting Reza, saya udah bilang sama casting department bahwa saya mau Reza at any cost. Karena dia punya acting itu dapat banget, tidak dibuat-buat. Menjadikan tokoh Habibie itu nggak mudah, tapi jangan sampai overacting, jangan sampai under. Dia bisa memperankan, dia bisa menjiwai tokoh itu. Menurut saya itu kelebihan. Jadi kalau dua cucu, bukan satu, dua cucu yang paling kecil, dia bilang, Eyang, he walk like you. Dia bahasa Inggris. Who? That guy. Nah, waktu lagi itu, dia lihat, diam. Oh, dia lihat, mereka ikut juga dengar itu. Tiba-tiba Reza berbicara dan bergerak. He even talk like you. Dia juga berbahasa seperti kamu. Jadi dari situ saya rasa membuktikan bahwa Yesus sangat berbakat. Sumpah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kerapiaan, terus rasa ingin tahunya sangat besar, cerewet. Dia selalu lihat apa, pasti tanya ini apa, itu apa. Nggak pernah ada titik, selalu koma terus. Itu Reza. Buat saya seni peran adalah profesi. I'm a professional actor. Dan saya pegang teguh itu. Di luar itu kalau ditanya backup, saya nggak punya backup. Saya nggak punya, nanti kalau saya udah nggak main film, saya mau ini, saya mau itu. Saya nggak tahu kapan saya nggak main film lagi. Saya nggak tahu itu kapan. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun dari sekarang. Dan siapa yang tahu kalau saya ternyata 40 tahun, 50 tahun saya masih main film. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Dia tahu kelemahan, kelebihan dan kekurangan tubuhnya. Dan buat saya itu tidak banyak dimiliki oleh banyak aktor di Indonesia. Jadi karena dia tahu kalau kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam tubuh dia, maka dia memanfaatkan itu. Dan dia punya intelektual yang cukup bagus sehingga dia bisa dengan mudah menerjemahkan kemauan sutradara, kemauan skrip, ya kan, dan menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Adanya pemain-pemain gitu ya, adanya aktor-aktor seperti yang kelasnya seperti Reza Rahadian membuat kami sebagai penulis skenario jadi merasa bahwa kami bisa juga mengeksplor karakter-karakter rekaan kami gitu, karena ada di luar sana ada kolaborator kami yang akan bisa memainkan ini gitu, yang akan bisa melebarkan ini, menambah edit value terhadap karakter yang
bisa kami bisa bermain-main gitu. Kami jadi punya ruang bermain yang lebih lebar lagi dengan adanya aktor seperti kayak Reza gini. Biasanya saya kalau menyaksikan film yang sebetulnya di tengah sudah sampai 30 menit itu membosankan misalnya ya, yang tidak terlalu menarik, tapi biasanya karena ada Reza ya saya bisa bertahan gitu loh, karena dia betul-betul di film yang bagus maupun di film yang menurut saya eksekusinya kurang menarik ya, tetapi karena ada dia biasanya saya sudah menulis beberapa kali bahwa dia menyelamatkan film tersebut gitu. Kalau saya boleh katakan ya pasti Reza Rahadian memiliki brand yang membuat penonton akan lebih yakin untuk menonton film yang diperankan Reza Rahadian. Tetapi tentu saja tidak semua film, tergantung cerita filmnya itu sendiri dan bagaimana ya cerita dan juga hasil eksekusi dari sebuah film. Tetapi Reza Rahadian buat saya sih ya sebuah brand yang cukup kuat gitu loh untuk mendukung sebuah film. Reza tahu betul apa yang dia lakukan untuk tampil, dan dia bisa memanfaatkan dengan baik. Dia bisa konsisten, dia juga bisa membuat dirinya tahu apa yang dia munculkan dari potensi dia miliki. Dia pelajari betul, dan saya pikir ini suatu komitmen dari seorang seniman ya, bahwa nggak gampang, nggak banyak seniman yang bisa seperti itu. In the eyes of Plaza Indonesia, Reza is he's a very good actor. He really fits into the target market of Plaza Indonesia, and as a young man, as a good actor, I hope that Reza can give a lot of inspiration for the young people. I think Reza seorang aktor yang bukan hanya peduli dengan keartisannya dia, dengan film yang dia bintangi saja, tapi dia juga seseorang yang peduli dengan industri film itu sendiri. Ketika dia sudah beranjak remaja, jadi merasa bahwa saya udah ditinggal nih, karena dia udah keluar sering sama teman-temannya, dia ya namanya laki-laki kan gitu ya, dia cari hidupnya sendiri, identitasnya sendiri gitu. Tapi ya saya sebagai seorang ibu, saya cukup melihat dari jauh, tetap memonitor, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dia, itu aja sih. Orang yang paling berpengaruh ya pasti ibu saya, karena sebelum saya 22 tahun, sebelum saya decide untuk bisa mandiri dalam kehidupan saya, ya saya tinggal sama orang tua saya, orang tua tunggal. Nah, ibu saya yang paling banyak memberikan nilai-nilai kehidupan, kemudian ya nasihat, gitu, pengetahuan, wawasan dan lain-lain. Sehingga itu pasti punya pengaruh yang sangat banyak dalam pembentukan karakter sih. Sebenarnya sekarang ini dia seakan-akan seperti ayah saya malah. Saya anaknya. Iya kan? Reposisi namanya ya, repositioning. Jadi dia sekarang yang jaga ibunya. Gitu. Dia selalu tumbuh seiring dengan umurnya dia juga. Kadang kan kita bisa melihat bahwa aktor itu tidak tumbuh. Meskipun umurnya itu udah tua, tapi aktingnya tetap sama. Tetap sama ketika dia muda. Buat saya itu aktor yang tidak cerdas. Dia bisa melakukan perubahan yang tidak besar bahkan, tapi kerasa. Misalnya aksen di film satu dengan film yang lainnya berbeda. Buat saya gini, seni peran itu adalah seni kehidupan. Jadi selama itu kehidupan itu sendiri masih berlangsung, maka proses berkesenian itu tidak akan pernah berhenti. Itu buat saya. Jadi secinta itu dan semembutuhkan itu saya dengan dunia seni peran. Manajemen talentanya luar biasa. Talenta dia yang sekian hebatnya itu, dia bisa mengaturnya di setiap penampilannya. Sebagai sosok apapun juga, manusia itu nggak ada yang sempurna ya, mendekati sempurna. Reza sudah bisa dikatakan sebagai muse. Sering sekali Reza memakai rancangan saya dan Iwan Tirta Private Collections. Dia adalah sosok muda yang berkarakter tapi juga representing dari anak mudanya gitu. Jadi ada dua-duanya. Dia masih muda ya, at the right age, masih at the peak
Itu kan juga penting untuk dapat peran. Reza udah punya bakatnya, jadi tinggal dia choose the right subject, oh udah. Gampang sekali untuk dia menahankan posisi dia di atas itu. Reza seperti kristal buat saya, gitu ya, yang mempunyai nilai, mempunyai harga. Akan tetapi merawatnya juga tidak mudah. Ya. Kristal itu kan harus rajin dilap, dipoles, gitu supaya cahayanya tidak pudar. Buat saya definisi kesempurnaan itu adalah ketika saya bisa memberikan apa yang menurut saya punya nilai yang besar dalam kehidupan orang lain, bukan kehidupan saya. Karena saya menginginkan kehidupan saya untuk tidak sempurna. Because that's what I need as an actor. I don't need perfection. That's it.